Feng Tianxing mencibir di dalam hatinya. Benar saja, itu adalah pengunjung yang buruk. Penilaian Liu Lao yang tampaknya rasional masih tampak seperti nasihat yang cermat. Jika dia memperkirakan kerusakan atau kekalahan di masa depan, dia pasti akan ditangkap dan dikritik oleh Bai Laoza. Dan kekalahan, bagi Temple of the Lord of Light, masih merupakan sesuatu yang belum pernah dialami. Terutama dalam 13 tahun ini, masalah menaklukkan wilayah lama alam abadi dimulai, dan kuil penguasa cahaya meraih kemenangan dengan rekor yang sangat dibesar-besarkan. Feng Tianxing dapat menerima kekalahan, begitu pula kuil penguasa cahaya. Tetapi untuk alam abadi, mitos bahwa kuil penguasa cahaya tidak terkalahkan telah dipatahkan. Setelah dikalahkan, itu pasti akan menghadapi kehilangan tenaga kerja dalam skala besar. Saat itu, Bai Lao diam-diam menyebarkan rumor. Dengan suburnya negeri dongeng dan saluran ruang terbuka antara medan bintang dan medan bintang, rumor dapat menyebar ke seluruh negeri dongeng paling lama dalam waktu 1 bulan. Pada saat itu, apakah orang-orang ini dapat berdiri di sisi mereka adalah dua hal. Dengan cara ini, Feng Tianxing harus menjelaskan kepada Penatua Liu bahwa tujuan dan pentingnya pertempuran ini adalah. Tetapi Penatua Liu tidak tahu untuk saat ini, dan pikirannya yang hati-hati tidak memiliki tempat untuk bersembunyi sejak awal. Dan ini juga digunakan oleh Feng Tianxing. Orang biasa tidak akan melompat melawannya pada saat ini. Saat Feng Tianxing mengetukkan jarinya dengan ringan di atas meja, Liu Lao menundukkan kepalanya dengan lebih rendah hati dan tidak mengatakan apa-apa. Feng Tianxing berkata dengan ringan. Kamu tahu bahwa Olympus sangat kuat. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Di atas, ada Olympus, 12 dewa utama, dan ada dewa liar yang tak terhitung jumlahnya, dewa bumi, dan dewa surgawi. Selanjutnya, ada banyak penganut kuil yang telah bertahan berkali-kali di tempat yang lebih luas dari kita. Tentu saja, mereka kuat, dunia abadiku baru saja diputuskan, dan masih ada beberapa suara yang berantakan di dalamnya. Di permukaan, perang ini seharusnya tidak dimulai. Liu Laoyi langsung bingung saat mendengar ini. Anda semua tahu bahwa ada celah besar dalam kekuatan, tetapi Anda masih perlu mengambil inisiatif untuk menantang sesuatu. Apakah buruk menghasilkan banyak uang dalam diam? Kali ini Feng Tianxing tidak menunggunya memikirkan kata-kata dari pertanyaan itu, dan suaranya sedikit terangkat. Nasib manusia sudah pasti, hidup dan mati memiliki nomor tetapnya sendiri. Kamu, aku, semua orang yang hadir, dan semua orang di dunia abadi, memiliki nomor tetap. Hari ini, Kuil Guangzhou saya telah memulihkan tanah yang hilang di dunia abadi dengan rekor tak terkalahkan dan membuka perbatasan baru. Bumi, dalam sejarah alam abadi, juga merupakan keberadaan terkemuka. Dan saya juga memiliki beberapa pengalaman dalam strategi, yang hampir tidak bisa dilewati. Immortal Realm sekarang lebih banyak itu adalah pengumpulan hati orang-orang dan pengumpulan utusan ilahi, yang bisa disebut sebagai negara terkuat sejak berdirinya dunia peri. Sekarang adalah waktu ketika alam abadi berada pada posisi paling kuat. Dan karena kemenangan baru saja diraih baru-baru ini, tidak ada kelalaian dalam keterampilan bertarung. Jika saya tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat kemajuan lebih lanjut, haruskah saya menunggu agar bawahanku menjadi senja? Tunggu alam abadi membangkitkan perselisihan sipil, dan tunggu aku jatuh, lalu lagi. Apakah Anda mendiskusikan rencana untuk hidup dalam damai? Apakah Tuan Liu lupa bahwa judul yang dia berikan kepada saya di awal adalah, Potong Lao, itu adalah kampanye, itu adalah kemajuan, tidak tinggal diam. Feng Tianxing mengatakan semua hal ini, tidak lebih dari untuk menyatakan bahwa dia sekarang memenuhi syarat untuk bertarung, dan berada dalam kondisi terkuat di seluruh dunia abadi. Benar-benar tidak ada kemungkinan untuk menyangkal kata-kata ini dengan Liu Lao. Sebagai jenderal yang dikalahkan Feng Tianxing, dia tidak mengatakan apa-apa tentang kegagalan Feng Tianxing. Hanya saja dengan kata-kata ini, Liu Lao juga memiliki sesuatu untuk dibantah, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Feng Tianxing memuji semua orang, tetapi dia tidak memuji dirinya sendiri. Sebaliknya, dia cukup rendah hati, yang bisa digunakan, tetapi Liu Lao tidak memiliki keberanian. Melihat ke daerah sekitarnya, tidak sedikit utusan ilahi yang pernah menjadi anggota Mahkamah Agung. Sekarang mereka telah kehilangan status mereka sebagai utusan ilahi dan menjadi penganut kuil penguasa cahaya dengan wajah saleh. Jika dia berani mengkritik penguasa cahaya sama sekali, saya khawatir mayat Bai Lao Minger akan ditempatkan dengan rapi di selokan yang bau. Kata Liu Lao setelah hening sejenak. Mengapa tidak pulih selama 100 tahun? 100 tahun, itu tidak akan membuat sang pahlawan menjadi senja. Dan penguasa cahaya juga berada di masa jayanya. 100 tahun ini dapat memungkinkan dunia peri memulihkan diri dan menyiapkan sumber daya yang cukup. Ketika saatnya tiba, saya akan membangun perbatasan dan membantu perbatasan. Jadi kali ini tidak perlu terburu-buru. Feng Tianxing tertawa. Liu tua ini benar-benar terjebak. Menggelengkan kepalanya sebentar, Feng Tianxing tersenyum tipis. 100 tahun sepertinya sangat singkat. Tapi aku tidak ingin membiarkan dunia peri jatuh ke dalam gesekan internal dan tidak bisa melepaskan diri.
Saya tidak ingin mengatakan beberapa hal terlalu jelas, dan saya tidak ingin membantah wajah terakhir beberapa orang. Saya harap Anda dan saya bisa berdamai satu sama lain. Liu Lao tiba-tiba berkeringat dingin dan bersujud lagi dan lagi. Tuan Cahaya telah salah paham. Sekarang pemimpin alam abadi adalah semua orang yang kembali ke hati mereka. Aku tidak punya niat seperti itu. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Kalau begitu, jika kamu mengatakan hari ini, aku akan menganggapnya sebagai janji orang tua itu. Ayolah, penaklukan sudah dekat, dan aku tidak punya banyak niat untuk putus denganmu. Aku hanya ingin kamu mengingat satu kata untukku. Jangan lakukan hal-hal itu di belakangku. Liu Lao mengangguk lagi dan lagi, lalu melangkah mundur. Pada saat ini, kesadaran Feng Tianxing telah mengumpulkan semua adegan di seluruh negeri Dongeng, dan Klon menyimpulkan hal-hal ini hampir secara instan dan menyerahkannya kepada Feng Tianxing. Para pendukung menempati mayoritas, dan ada penentang, sekitar 1 dari 1000. Mereka seharusnya sekelompok badut yang melompat ke balok. Dengan cara ini, hati orang-orang masih ada di pihakku, dan bahkan jika ada ketidakpuasan dengan ekspedisi eksternal, tidak akan ada masalah. Namun, itu tidak cukup. Feng Tianxing tidak menutup tirai cahaya dunia peri. Dia terbatuk sedikit, lalu dia maju selangkah dan berkata kepada semua makhluk hidup di dunia peri. Pada saat itu, kuil penguasa cahaya berkembang dan meluas di wilayah Ares, Dewa Perang, dan menjalin hubungan baik dengan Ares, Dewa Perang. Hanya saja Zeus, secara kebetulan, secara keliru menganggap saya sebagai seseorang yang ingin menaklukkannya. Kuil penguasa cahaya dicobai beberapa kali. Dia bahkan memblokir wajah orang percaya saya dan meletakkan pisau di leher saya. Jadi, sejak saat itu, saya punya niat untuk meninggalkan Olympus, dan saya juga punya cita-cita, tidak besar atau kecil. Karena Zeus telah memberiku perlakuan seperti ini, jika aku tidak bisa melangkah lebih jauh dan menjadi orang yang menggulingkannya seperti yang dia harapkan. Apakah aku terlalu menyesal atas apa yang dia lakukan? Setelah menyelesaikan lapisan ini, Feng Tianxing menambahkan. Dalam yurisdiksi Olympus, manusia tidak memiliki cara untuk hidup. Jangan berpikir bahwa Anda adalah pengecualian. Olympus pada dasarnya berbeda dari negeri Dongeng, dan didasarkan pada garis keturunan identitas dan kekuatan. Jika Anda berada di Olympus, diperkirakan hanya itu orang biasa. Wali kiriku saat ini, Sai Lao, hanyalah penduduk desa biasa di Olympus. Kapten pengawal, Zhao Wuling, tidak lain adalah penguasa kota Rin. Aku ingin menggulingkan aturan sialan itu. Bloodline hanyalah sebuah teknik untuk reinkarnasi. Saya ingin orang-orang yang layak duduk dalam posisi di mana mereka dapat menggunakan nilai mereka, dan saya ingin manusia yang memiliki pemikiran mereka sendiri dapat melakukannya. Ada saluran untuk memenuhi impian saya. Saya ingin untuk memberikan dunia ini kepada orang biasa, untuk mencari kesempatan untuk hidup tegak dan berjuang keras. Kita lahir di dunia ini, kita harus menjadi bintang yang menerangi langit malam, dan tidak boleh didefinisikan sebagai asap berkabut sejak awal. Semua orang di negeri Dongeng, beraninya kau bergabung denganku dan melanggar aturan sialan ini.